Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Bu Tika harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sedang pandemi, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama melalui video ini. Semoga dengan video ini teman-teman masih tetap bisa belajar dengan semangat, dengan dengan ceria dalam menyimak agar materi yang Ibu sampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Oke, ya. Teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu yuk bersama-sama semuanya. Kita berdoa, mengangkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin. Ya, teman-teman silakan dibuka buku informatikanya nih, ini semuanya dibuka. Kita akan belajar tentang ini. Bab 1. Bisa teman-teman baca? Nah, apa ini? Tentang teknologi informasi. Nah, di sampingnya di sini ada gambar. Gambar apa ini, teman-teman? Ya, betul. Ini adalah gambar telepon. Nah, jadi telepon adalah salah satu dari teknologi informasi. Nah, teman-teman, selain telepon, apa saja sih teknologi informasi? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, yuk kita baca. Kita belajar bareng-bareng lagi. Alat komunikasi sehari-hari. Kita akan belajar alat komunikasi sehari-hari. Apa saja sih alat komunikasi sehari-hari itu? Yuk kita lihat di halaman 3. Teman-teman buka halaman 3. Yang pertama, ada apa ini? Ada bel. Nah, bel ini merupakan salah satu dari alat komunikasi. Ya. Kita coba baca nih, teman-teman, bareng-bareng ya. Pintu rumah Sofi tertutup. Putra menekan bel di dekat pintu. Bel berbunyi berarti ada tamu. Sofi segera membuka pintu. Di sekolah juga ada bel. Bel berbunyi 1 kali, menandakan pelajaran berganti. Kalau bel berbunyi 2 kali, menandakan sekolah telah usai. Jadi, bel itu bisa kita temukan di mana? Bisa kita temukan di rumah, terus bisa kita temukan juga di sekolah. Next ya, lanjut halaman 4. Ya, setelah bel, ada apa lagi nih? Ada telepon. Nah, yang tadi ya, yang ada di gambar di depan ya. Jadi, telepon merupakan salah satu dari alat komunikasi sehari-hari. Pasti teman-teman udah nggak asing nih sama telepon. Pasti teman-teman udah sering pakai dan udah sering lihat bagaimana itu bentuknya telepon. Nah, sekarang kita baca ya bareng-bareng ya yang di bawah. Untuk komunikasi jarak jauh, kita gunakan telepon. Tahukah kamu jenis-jenis telepon dan cara menggunakannya? Mari kita pelajari bersama. A. Jenis telepon. Terdapat 2 jenis telepon, yaitu telepon rumah dan telepon genggam. Nah, jadi teman-teman, telepon itu ternyata punya 2 jenis. Yang pertama apa tadi? Telepon rumah. Yang kedua adalah telepon genggam. Nah, yuk kita belajar apa sih bedanya telepon rumah sama telepon genggam? Nah, ada di halaman 5. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, telepon rumah. Telepon rumah bentuknya
besar. Telepon rumah terhubung dengan kabel. Telepon rumah tidak dapat dibawa kemana-mana. Jadi itu ya, telepon rumah. Sekarang telepon genggam. Yuk kita baca lagi. Telepon genggam disebut juga HP. Nah, HP apa singkatannya? Handphone. HP berbentuk kecil dan tidak terhubung kabel. HP dapat dibawa kemana-mana. HP dapat digunakan untuk satu, apa? Berbicara, terus berkirim pesan, mengakses internet, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Oke, dari dua yang kita baca tadi, telepon rumah dan telepon genggam, kira-kira bedanya apa ya? Teman-teman bisa mengambil kesimpulan? Oke, kita ambil kesimpulan bareng-bareng. Jadi kalau telepon rumah bedanya apa sama telepon genggam? Yang pertama dari bentuknya ya. Kalau telepon rumah bentuknya besar nih, bentuknya besar. Kalau telepon genggam atau HP bentuknya kecil. Terus yang kedua, kalau telepon rumah dia ada kabelnya, ya. Kalau telepon genggam ada kabelnya nggak? Nggak ada. Itu salah satu perbedaannya juga. Terus yang ketiga, kalau telepon rumah karena bentuknya besar terus ada kabelnya, jadi dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Nggak bisa kita bawa pergi kalau telepon rumah. Tapi kalau telepon genggam bisa kita bawa kemana-mana. Jadi itu perbedaan antara telepon rumah dan telepon genggam. Oke, terus lanjut. Setelah bel dan telepon, kira-kira apa lagi ya alat komunikasi sehari-hari? Nah, kita buka halaman 8. Halaman 9, maaf. Halaman 9. Nih. Setelah bel dan televisi ada apa ini? Radio. Teman-teman pernah melihat radio atau punya radio? Nah, radio bisa kita temukan dengan mudah di mobil ya. Di mobil pasti ada radionya. Ya. Kita baca nih yang bawahnya. Radio umumnya berbentuk kotak. Radio ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Radio hanya mengeluarkan suara. Kamu dapat mendengar siaran berita atau musik melalui radio. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya di radio itu hanya kita cuma bisa mendengar suaranya aja. Oke, jadi itu ya. Yang ketiga ada radio. Lanjut, yang keempat, alat komunikasi sehari-hari yang keempat. Ada apa ini? Televisi. Nah, teman-teman pasti di rumahnya ada televisi kan? Nah, yuk kita baca yang bawahnya. Kita sering menonton televisi. Penyiar berkomunikasi dengan kita, mereka menyampaikan berita kepada kita. Kita mendengar suara penyiar di televisi. Kita tidak dapat berbicara dengan mereka. Kita hanya dapat melihat dan mendengar mereka. Nah, jadi televisi itu kita bisa mendengar dan melihat siapa orang yang berbicara. Tapi kita nggak bisa untuk ngajak ngobrol ya orang yang ada di televisi ya. Oke, jadi itu. Lanjut, alat komunikasi sehari-hari yang kelima ada apa ini? Iya, ada komputer. Komputer, yuk kita baca yang bawahnya bareng-bareng sama Bu Tika. Komputer banyak gunanya. Komputer memudahkan pekerjaan kantor. Komputer dapat menghitung dengan cepat. Komputer juga membantu kita belajar. Selain itu, dengan komputer kita dapat menonton film, mendengarkan musik, dan bermain games. Terdapat dua jenis komputer, yaitu desktop dan laptop. Ya, jadi teman-teman, komputer sama kayak telepon tadi ya. Kalau telepon kan tadi ada telepon apa? Rumah dan telepon genggam. Nah, kalau komputer juga sama, dibagi menjadi dua jenis, yaitu desktop dan laptop. Nah, sekarang kita belajar yuk, kita cari tahu apa sih perbedaan dari desktop dan laptop. Kita baca nih yang A, desktop. Desktop terdiri dari monitor, CPU, keyboard, dan mouse.
pada gambar di bawah ini adalah contoh sebuah desktop. Oke, jadi desktop tadi terdiri dari apa? Yang pertama, ya monitor. Terus apalagi? Ini yang kotak CPU, terus keyboard dan mouse. Ya, jadi desktop punya keempat bagian-bagian ini. Ada 4 dan mereka terpisah, monitornya sendiri, CPU-nya sendiri, keyboard-nya sendiri, mouse-nya juga sendiri. Terus bagaimana kalau laptop? Nah, ada di halaman 12. Ada di halaman 12. Laptop. Kita baca ya. Pada laptop, monitor, CPU, dan keyboard digabungkan menjadi satu. Oh, gitu bedanya. Laptop memiliki touchpad sebagai pengganti mouse. Bentuk laptop itu ringkas dan lebih ringan dari desktop. Karena lebih ringan dari desktop, laptop dapat dibawa kemana saja. Nah, jadi kalau laptop itu monitornya, keyboardnya sama CPU-nya itu digabungkan menjadi satu, teman-teman. Dan sebagai pengganti mouse ada touchpad di laptop. Nah, coba kita buka lagi ya yang desktop. Nih, desktop nih. Monitor, CPU, keyboard sama mouse-nya dipisah. Tapi kalau misalnya laptop itu digabung, makanya dia bisa dibawa kemana-mana. Oke, gitu ya. Nah, kita baca lagi di halaman 13. Yang info, ada info nih. Yuk, kita baca lagi bareng-bareng. Saat pertama kali dibuat, ukuran komputer besar sekali. Ukurannya hampir memenuhi ruangan yang luas. Wow, berarti gede banget ya laptop dulu yang waktu pertama kali laptop itu ada, ternyata gede banget, teman-teman. Sekarang komputer menjadi lebih kecil. Komputer cukup diletakkan di atas meja. Jadi dulu waktu komputernya segini, sekarang lama-lama jadi kecil. Jadi sekarang laptopnya bisa taruh di atas meja ya. Lanjut yang rangkuman. Yuk kita baca yang rangkuman. Rangkuman itu apa aja? Rangkuman itu artinya apa? Ada yang tahu rangkuman? Ya, rangkuman itu adalah poin-poin materi yang tadi kita udah belajar. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama, berita yang kita dengar disebut informasi. Jadi informasi itu artinya apa? Informasi adalah berita yang kita dengar. Nah, itu namanya informasi. Terus yang kedua, berbagi informasi. Berbagi informasi disebutnya apa? Berkomunikasi. Oke, terus lanjut. Bel, telepon, televisi, dan komputer adalah alat-alat komunikasi. Oke, tadi alat komunikasi sehari-hari ada berapa ya? Ada 5. Sebutkan. Yang pertama ada bel, yang kedua apa lagi? Telepon. Terus televisi. Habis itu radio. Habis itu komputer. Lanjut. Bel berguna untuk memberitahu kedatangan tamu. Nah, ini fungsi dari bel ya. Tadi apa fungsinya? Untuk memberitahu kedatangan tamu. Terus, telepon berguna untuk berbicara dari tempat yang berjauhan. Nah, itu fungsi dari telepon. Terus yang televisi. Televisi berguna untuk menayangkan informasi. Terus habis itu komputer berguna untuk bekerja, belajar, berhitung, bermain, dan mendengarkan musik. Oke, jadi itu adalah kegunaan dari bel, telepon, televisi, dan komputer. Ada di rangkuman ya. Oke deh, alhamdulillah. Terus kamus mini. Kamus mini ada yang pertama internet. Internet itu artinya apa? Jaringan informasi pada komputer ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi, internet itu artinya apa sih? Nah, di kamus mini ada nih. Jaringan informasi pada komputer. Terus laptop. Laptop itu apa? Laptop adalah komputer yang dapat dibawa kemana saja. Terus habis itu ada desktop. Desktop artinya komputer meja.
Ya, yang tadi itu loh, yang jenis-jenis komputer akan ada desktop tuh. Nah, itu ya desktop. Lanjut remote control. Remote control adalah pengendali jarak jauh televisi. Itu remote ya, remote. Lanjut, setelah itu ada teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan. Sampai sini teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya alat komunikasi sehari-hari. Tadi ada berapa? Ada 5 ya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah belajar materi, nah ada tugas nih. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya ada di halaman 14 dan 15. Teman-teman nanti tolong dikerjakan ya. Halaman 14 dan 15-nya. Nah, teman-teman harus dibiasakan sebelum mengerjakan soal, teman-teman harus lihat dulu perintahnya. Kira-kira disuruh ngapain ya tugasnya? Nah, kita baca nih di sini. Tugasnya apa? Cocokkanlah nama berikut dengan gambar yang tepat. Jadi teman-teman disuruh untuk mencocokkan. Nah, di sini udah ada contohnya. Yang pertama, ini tuh gambar apa ya? Ada namanya, naik. Ada namanya nih. Kira-kira ini namanya apa? Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, langsung tarik garis. Nah, namanya adalah bel. Namanya bel. Terus lanjut. Kalau misalnya ini namanya apa? Namanya televisi, laptop, komputer, telepon, atau HP. Terus yang ini juga gambar semuanya. Nanti teman-teman langsung tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Sesuai dengan namanya. Oke. Terus yang halaman 15 juga sama. Dibaca dulu perintahnya, disuruh ngapain? Cocokkanlah kalimat berikut dengan gambar di samping. Jadi mencocokkan juga ya, ditarik garis. Ada contohnya ini, membantu belajar. Kira-kira yang membantu belajar yang mana nih? Gambar yang mana? Nah, di sini udah dikasih tahu jawabannya. Jawabannya yang ini. Ini ya. Ini namanya apa? Namanya desktop. Oke. Terus yang pertama yang ini nih, yang atas, pertanda ada tamu. Kira-kira yang mana? Televisi, laptop, telepon, atau bel? Terus yang komputer, yang lebih ringkas dari desktop, kira-kira yang mana gambarnya? Langsung ditarik garis. Menonton berita, berbicara dari kejauhan. Nah, langsung ditarik garisnya ya. Oke. Ya, jadi itu teman-teman, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Alat-alat komunikasi sehari-hari. Teman-teman jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya halaman 14 dan 15. Insya Allah nanti kita koreksi bersama saat Zoom online ya. Jadi nanti kita akan koreksi bersama-sama saat Zoom online. Jadi kalau misalnya udah selesai dikerjakan halaman 14 dan 15-nya, bisa langsung ditutup bukunya, disimpan lagi di tempatnya. Nanti pas ketemu sama Bu Tika di pelajaran online, kita koreksi bersama-sama ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh diulang lagi videonya, atau teman-teman bisa sampaikan apa yang teman-teman belum paham saat kita Zoom online nanti. Oke? Oke deh, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman satu Mekah untuk semangatnya. Semoga teman-teman paham dan teman-teman mengerti. Kalau misalnya ada yang paham, kalau misalnya nanti ada yang belum paham, boleh tanya ke Ibu ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.